Bismillahirrahmanirrahim. Amal qismus tsani wa huwa ilmul muamalah fa huwa ilmu ahwalil qalb. Ini ilmu yang paling tinggi setelah ilmu makrifat, yakni ilmu muamalah, ilmu mengatur diri dalam tatanan tasawuf. Apa itu? Yakni ilmu mendeteksi gerak-geriknya hati. Masya Allah. Ilmu mendeteksi diam dan bergeraknya hati. Ini nafsu apa bukan, ini baik apa bukan. Terus diteliti, Masya Allah. Yang dipuji ketika hati yang memunculkan, seperti sabar, itu kan kemunculannya dari hati. Dari hati sampai berkarakter, akhirnya keluar menjadi gerakan anggota badan. Sabar, bijaksana, mandiri, kuat. Ini kemampuan hati yang sampai terefleksi datang anggota badan. Jadi antane gemblengannya di pondok pesantren. Sabar ketika mendapat ujian. Awas, selalu bersikap baik. Ini penting. Selalu bersikap benar. Ini penting. Baik ketika menjadi orang kaya ataupun ketika mendapatkan musibah, selalu bersikap benar. Ini yang paling penting. Lebih baik orang miskin bersikap benar seperti orang kaya, maka dia akan menjadi orang kaya pada akhirnya, daripada orang kaya bersikap miskin, suatu ketika dia akan miskin. Apa orang kaya yang bersifat miskin? Kaya tapi pelit, kaya tapi masih senang dikasih, kaya masih minta, kaya masih rakus. Sudah kaya masih rakus, sama saudaranya rakus, sama temannya rakus, sama orang tuanya rakus. Itu orang kaya yang bersikap salah, jadi menjadi miskin. Lebih baik orang miskin tapi bersikap kaya, orangnya sabar, nerimo, rileks, damai, guyu tok. Itu kaya dia. Sebelum kelihatan kaya dia sudah kaya. Guyu. Teman saya itu Pak Matari itu, Masya Allah. Kalau dilihat rumahnya gini, miring, dicongkoki macam-macam kayu-kayu, tapi guyu tok. Guyu, tertawa. Prinsipnya dia kaya. Kenapa? Kenapa saya susah? Wong saya melihat utara masih kelihatan jelas, saya melihat selatan masih jelas, melihat ke barat jelas, ke timur jelas. Pemandangan kelihatan. Lah kalau saya yang jelas melihat masih cetok welo-welo, susah. Nanti kalau saya sudah tidak bisa melihat apa-apa di kuburan gimana? Lah tambah susah. Orang yang sudah gampang susah, gelap hatinya, itu kemungkinan dia sudah mati sebelum mati. Orang yang sering panas tok hatinya, dengan orang lain panas, dengan tetangganya yang berhasil panas, dengan saudaranya panas, berarti dia sudah masuk neraka sebelum mati. Jadi bersikap benar, baik dalam keadaan nyaman maupun dalam keadaan cobaan, itu adalah sebuah metode mengatur hati, sebuah metode memanage hati, termasuk ilmu muamalah. Khauf, syukur, sabar, syukur. Kita melakukan apa-apa itu enaknya karena syukur gitu saja, biar tidak terlalu banyak tuntutan.
Sampean ibadah begini, sampean sholat jamaah, sampean ngaji, nyantri, niatnya syukur saja. Karena saya diberikan oleh Allah nikmat sehat, saya syukur untuk berbuat baik kepada Allah. Saya diberikan talenta ngaji, ya ngaji dok, niat syukur talenta. Itu nanti malah kita tidak banyak tuntutan, menjalaninya enak. Allah berjanji, la in syakartum la azidannakum. Ketika engkau bersyukur, sungguh saya akan tambah. Diberi nikmat umur, kita buat, jangan karena pengen tambah-tambah apa. Jangan kita menuntut kepada Allah. Kita buat ibadah, syukur gitu saja. Nanti Allah yang nambah sendiri. Insya Allah umurnya tambah, orangnya enjoy. Kalau tidak syukur, sudah diberikan kekayaan banyak melimpah, umurnya tambah nggak syukur. Ibadah takut terus. Wahai kekayaannya dibuat melihat Allah, malah kekayaannya menutupi Allah. Apa? Mestinya kekayaannya dibuat melihat Allah, malah kekayaannya menutupi Allah. Kenapa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Aduh, mati tetanggaku. Aduh, gimana hartaku? Aduh, gimana sawahku? Aduh, gimana mobilku? Wahai ya Allah, tetanggaku mati, saya ndak mati. Ya Allah, dibuat untuk beribadah kepadamu ya Allah. Enggak. Saudaranya mati, waduh mati. Akhirnya tambah lemas. Ndak kenapa-apa dia, tapi lemes karepe dewi. Akhirnya gimana hartaku, bagaimana tegal sawahku, bagaimana mobilku, bagaimana rumahku. Itu namanya kekayaannya tidak bisa dibuat untuk melihat Allah, malah kekayaannya nutupi Gusti Allah. Akhirnya tetangganya banyak yang ngerekes, banyak yang sakit kepala, banyak yang demam. Tetangganya dia tidak apa-apa. Nyedek mendekat anaknya. Oh, istrinya pertama saya umpama. Utawa ya kalau perempuan berarti suaminya. Pilek flu. Waduh. Istriku sudah flu. Waduh, suamiku sudah flu. Ya Allah, ya Allah. Ya Allah si apik, si baik atau aduh. Istriku sudah kena pilek. Wong kena pilek. Ngene terus, gimana hartaku nanti, gimana mobilku nanti, gimana kekayaanku nanti. Wes, kekayaannya ternyata menutupi Allah. Istrinya sembuh, ganti dia yang mulai lemes, sakit, rada pilek, meriang. Lah kok kena kabar maneh tetangganya innalillahi. Waduh. Wes. Maune 80 tinggal 60. Bentar lagi katanya dapat kabar, Pak, iko caan iko mati. Waduh, gimana hartaku, gimana tegal sawahku, gimana mobilku, tinggal 20. Akhirnya kena maneh kabar inaes, dheweke langsung aku melok pisan. Buyar. Jangan semuanya kita dibikin syukur saja, syukur wis gitu aja. Diberikan kenikmatan, diberikan kelebihan, diberikan skill, diberikan talenta. Kita niat untuk berekspresi bukan karena menuntut macam-macam, bukan karena ingin dapat apa-apa. Kita syukur saja. Nanti akan berkembang, bertambah. Makanya sampai nek dikei nikmat pikiran, dikei nikmat otak, disyukuri saja. Syukuri saja. Dibuat ngaji, belajar. Itu nanti akan berkembang. Pada akhirnya ada buahnya. Amin ya rabbal alamin. Syukur atine tenang, atine ayem, rumangsa aman, dununge rasa tandha yen iman, sabar nerimo najan pas-pasan. Penak ndi mbek suarane Samsul rek. Are ndek warung penak ndi? Masya Allah. Suke tanpa bondo, dikjaya tanpa aji,
Terima mawi pasrah sebi pamrih tebih ajre sugih tanpa bondo dikjaya tanpa aji terima mawi pasrah sepi pamrih tebih ajre. Itu orang makrifat menurut Kanjeng Sunan Kalijaga. Sugih tanpa bondo, syukur dia sudah merasa di bawah atau di atas umum manusia. Dikjaya tanpa aji, dia sudah tidak butuh sakti. Dia baik, pokoknya sudah baik. Siapa katanya nyantet orang baik? Siapa katanya nembak orang baik? Sakti mandraguna, tembak tidak cerdas. Tapi kalau nakal ya habis. Terima mawi pasrah, terima kabeh apa jare Allah, semua milik Allah. Sepi pamrih, tidak ada pamrih sama sekali. Semua dilakukan tulus. Tapi ajrih, tidak punya rasa takut. Berarti sudah dekat, itu namanya sudah makrifat kepada Allah. Sik wedian takut itu berarti belum makrifat. Kadang tidak ada opo-opo kayak ada opo-opo. Amang wedian mang. Mboten nggih. Nguyuh bengi-bengi jam 2 aman bengi. Nguyuh aman. Kadang nguyuh nang jeding gak wani, wah malah nguyuh nang ngarepan. Aja syukur. Apa labaramen mang? Sugih tanpa bondo dikjaya tanpa aji terima mawi pasrah sepi pamrih tebih ajre. Wong makrifat nang Allah itu. Wong biyen itu kan gun itu tok. Insyaallah. Orang-orang dulu itu gitu. Bisa merefleksikan makrifat dalam hidupnya. Kadang orangnya tidak pernah sandalan. Kadang orangnya tidak sholat. Ya ini kesalahannya di sini. Coba dia sholat, dia wudunya baik, lahirnya, batinnya juga wudu, wah jadi wali dia. Pemene sampean sudah wudu syariat, kok juga wudu hakikat, sudah sholat syariat, kok sholat hakikat, apa wudu syariat, mripate dijogo, tidak banyak dibuat maksiat, ditahan dari ngelirik, itu namanya wudu hakikat. Lambene dijaga, lesanya ndak gampang gunjing orang, ndak gampang nyaci orang, dikemoni lambene dengan taubat. Itu namanya wudu hakikat. Tangane diisuwi mbek banyu taubat. Gak gampang dibuat ngutil, gak gampang dibuat nyalai temene temene. Itu namanya wudu tangan. Hakikate anggota badan dijaga dari maksiat, ditaubati dengan air taubat nasuha, dohire dia wudu syariat, betul-betul ikut Kanjeng Nabi. Salat syariat apa? Ya salat syariat seperti salatnya sampean ini. Salat hakikat, betul-betul atine terus menghadap madhep mantep nang Gusti Allah. Allah tuhu, fokus pada Gusti Allah. Ruku', apa makna ruku'? Hakikat ruku' ialah orang harus rendah hati, orang harus sederhana, orang harus tawadhu. Minimal kalau pengen tenang, jangan gampang lihat atasnya, sering-seringlah lihat orang yang di bawah sampean. Damai. Temanmu ada yang dikirim saumpama 600.000, sampean dikirim 400.000. Alah 400.000, alhamdulillah. Daripada itu kadang malah sampai tidak punya duit. Kadang kurang-kurang, alhamdulillah kurang-kurang tapi masih mondok. Daripada itu sampai tidak bisa mondok. Itu makna ruku'. Ketika kita bisa memandang yang bawah, maka kita akan damai. Sujud, apa hakikatnya sujud? Hakikatnya sujud wong kuwi kudu eling bahwa kelak akan dipendem nang bumi, kudu eling biyen teko lemah dulu dari tanah akan kembali ke tanah. Kudu sadar wong kuwi tibake ora enek sing luwih gedhe. Apa sih kadang lek tepake sujud kita sudah merasakan dan bersaksi kepala lebih rendah daripada pantat.
apa yang disombongkan. Lek iso paduan antara salat hakikat, salat syariat, enak. Masya Allah. Dipelajari, ojo salate malah gak genah, salate syariat hehe ho. Salate ya tepak tenan sampai muncul makna dari salat ketika kau secara syariat sudah bisa menghayati, akan muncul dalam hatimu makna hakikatnya salat. Masya Allah. Wan diwaunika nggih pun ngoten mawon, mugi-mugi dadi ilmu sing manfaat. Al-Fatihah.